sekarang kita akan masuk ke dalam tahap atau proses more option in SWOT Plus. Nah, di sini kita sebelumnya kita akan masuk ke dalam step ketiga, yaitu edit input and run SWOT. Sama seperti proses sebelumnya, di sini kita klik, kemudian kita tunggu, sehingga akan ada tampilan seperti ini. Di sini adalah kita akan mencoba mengubah melalui opsi atau pilihan-pilihan yang sudah disediakan di dalam SWOT Plus Editor ini. Kemudian di sini kita klik project kita yang ada sebelumnya. Kemudian di sini ada pilihan apakah pada tahap sebelumnya kita telah mengubah file atau project kita. Di sini kita klik no, continue to editor. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di sini nama project kita yaitu terakhir. Nah, apa aja sih yang ada di dalam option-option yang disediakan di dalam SWOT Plus Editor ini? Di sini kita yang pertama itu kita bisa klik yaitu basin, kemudian kita klik codes. Nah, di sini pada basin codes ini kita bisa di sini ada value, description, SWOT plus variable, default, dan recommend range. Di sini yang pertama kita bisa mengubah yaitu potential ET method code. Nah, di sini dengan SWOT plus variabelnya itu pet, kita punya opsi ada 4, yaitu preslate, ada penman mounted, dan ada Hargreaves, kemudian ada read in potential ET. Kemudian di sini kita bisa pilih penman or mounted. Nah, kemudian apa aja kita bisa pilih event code, kemudian kita bisa ubah correct flow code, dan selanjutnya. Kemudian di sini hal apa lagi yang bisa kita ubah, yaitu kita bisa ubah pada water routing method. Di sini biasanya kita gunakan yaitu Muskingum method. Nah, kenapa kita pilih ini? Supaya bisa menyesuaikan. Kemudian kita bisa ubah sub-basin water quality code, kita bisa ubah correct flow code, dan kita bisa ubah hingga bawah. Di sini kita pilih save change. Oke. Setelah itu kita bisa ubah apa lagi, yaitu kita bisa klik basin parametersnya. Di sini ada value, ada description, dan SWOT plus variable, dan seterusnya. Di sini ada nilai yang sudah ditentukan, dan di sini sudah ada set default-nya, dan kita tidak perlu mengubahnya lagi karena set nilai yang sudah atau set value yang sudah diatur ini sudah sesuai. Kemudian kita bisa klik pada connection. Di sini kita bisa pilih channels. Channels ini kita ada 13 ya. Kemudian di sini kita bisa klik properties-nya. Kemudian di sini kita ada name, initial, hidrologi atau sedimen, nutrients, dan description. Di sini kita bisa klik. Nah, di sini bisa kita ubah juga nilainya. Cuman karena kita tidak perlu mengubahnya, maka kita klik back. Kemudian setelah channel kita bisa klik lagi RUS. Di sini kita bisa klik properties-nya, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada name, topography, hidrologi, soil, land use, soil plan, surface storage, dan seterusnya. Di sini kita bisa klik topografinya, kita bisa edit, yaitu nilainya, kemudian satuannya sudah tetap di sini, dan juga karena kita tidak perlu mengubahnya, maka kita klik back. Kemudian ada routing units, tampilannya seperti ini. Kemudian ada aquifers,
seperti ini, ada reservoirs, kemudian di sini ada recall, ada export coefficient, ada delivery ratio. Nah, kemudian apa lagi sih yang bisa kita ubah? Kemudian kita bisa klik yaitu land use management. Nah, di sini land use management kita bisa atur yaitu plan komoditinya. Kemudian kita bisa, oh ya, sebelumnya di sini ada name, ada calibration group, ada plan community, management schedule, kemudian ada CN2, kemudian ada urban, kemudian ada manage, tile drain, kemudian septic tank, kemudian dan seterusnya. Di sini kita bisa edit untuk plan community-nya. Nah, di sini kita bisa beri nama ya sesuai dengan yang kita inginkan untuk apa yang kita tanam. Kemudian di sini ada initial rotation year-nya. Bisa kita ubah juga nilainya. Bisa jadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada deskripsinya. Setelah itu kita ubah, maka kita save change. Kemudian di sini ada plans, yaitu di terdapat tampilan ada line cover, initial, kemudian initial biomass, dan seterusnya. Kemudian di sini kita bisa add plant to community. Jadi kita bisa menambahkan tanaman yang bisa kita masukkan ke dalam land use management kita ini. Kemudian kita bisa set value-nya seperti yang tadi, dan setelah kita coba searching apa yang ingin kita gunakan, misal kita klik bana, ataupun ada lagi ya corn, ataupun ada yang lainnya, misal seperti itu. Kemudian karena kita tidak perlu mengubahnya, maka kita klik cancel. Kemudian di sini ada management schedule. Nah, di sini kita ada dua opsi, yaitu yang pertama create new record. Di sini kita bisa ada dua opsi lagi. Yang pertama automatic schedule, dan yang kedua operations, add an operation. Nah, di sini kenapa ada add an operation? Di sini kita bisa pilih jadwal tanam kita. Kemudian ada harvest only, kemudian ada harvest and kill, dan irrigation, dan lainnya. Kemudian di sini untuk automatic schedule, kita bisa search, kemudian kita bisa pilih yang kita pilih, misal ada summer, winter, seperti ini. Kemudian kita bisa klik add, kemudian jika kita tidak ingin menggunakannya, maka kita bisa klik delete. Kemudian kita bisa save change setelah kita mengubah manajemen schedule-nya yang ingin kita buat. Jika tidak ada perubahan, maka kita klik back. Kemudian di sini ada operation database, di sini ada harvest, grass, irrigation, chemical application, fire sweep. Kemudian ada curves number-nya, ada conservation practice, ada manage. Oke, mungkin ini cukup ini saja yang bisa saya sampaikan untuk more option in SWOT+ editor. Kemudian selanjutnya ya seperti ini tampilan untuk pada opsi lainnya. Kemudian kita bisa ubah sesuai yang kita ingin tentukan. Kemudian pada tahap selanjutnya itu write into file. Kemudian kita bisa save and write files. Kemudian start writing files. Setelah kita menyelesaikan tahap ini, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu run. Kita tunggu prosesnya. Oke, di sini sudah.
kemudian kita klik run, kemudian kita klik run swap hingga prosesnya selesai. Kita tunggu sampai kita bisa sampai ada tampilan close, dan di sini ada tampilan bahwa running telah selesai. Oke, di sini juga ada tampilan dari tahunnya. Ada 1992, 1993. Di sini kita perubahannya ya waktu yang kita gunakan yaitu hingga tahun 2013. Kita tunggu prosesnya. Dan selain opsi tadi pada SWOT Editor itu sangat banyak ya, kita bisa atur baik dari jadwal tanamnya, baik dari land use manajemennya, kemudian kita bisa aplikasikan itu semua dengan apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita gunakan, seperti itu. Dan juga di sini ada execution successfully complete, kita klik close, dan ketika kita ingin melihat perubahannya, kita bisa klik analysis output-nya. Dan di situ akan muncul grafik perbedaan yang ditampilkan, yaitu sebelum dan sesudah dari perubahan yang kita buat tadi pada proses editnya, seperti itu.